Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum. Faqad wadaha, maka sungguh telah jelas, wa tabayyana, dan telah terang benderang, laka, bagimu, ayyuhal ikhwan, wahai saudara-saudaraku, annal ihtijaja, bahwasanya orang berhujjah, mengambil alasan, bil qadri, dengan sebab qadarnya Allah, atas nama ketentuan Allah, indal amri, terhadap perintah Allah, wan nahyi, dan terhadap larangan Allah, mahdhurun, adalah sebuah larangan, madmumun, yang tercela. Fahdharuhu, maka ingat-ingat itu, takutlah akan hal itu. Wa indal bala'i wal masaibi, dan terhadap balak dan musibah, nafi'un, yang bermanfaat, walakin, dan akan tetapi, liman, bagi orang, yaqilu, yang mempergunakan akalnya, bahwa balak dan musibah sekalipun anillahi ta'ala, semua itu datang dari Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir likay la tay'asu 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa man yatawalla fa inna Allaha huwal ghaniyyul hamid. Surat Al-Hadid ayat 22 sampai 24. Ya, yang belakangan di kitab Bapak nggak ada. Alladzina yabkhaluna, itu tambahan dari catatan saya. Sebagaimana Allah telah berfirman, ma asaba, tiada datang, min musibatin, berupa musibah, fil ardi, yang terjadi di bumi, wala fi anfusikum, dan tidak pula pada diri kalian, illa, kecuali, fi kitabin, telah tertulis dalam catatan Allah. Min qabli an nabra'aha, dari sebelum kami menciptakannya. Inna dzalika, sesungguhnya yang demikian itu, 'alallahi, di sisi Allah, yasirun, hal yang mudah. Likaila tai'asu, supaya kalian tidak merasa sedih, alama, atas apa-apa, fatakum, yang terlewatkan olehmu, apa-apa yang tidak kamu sukai, wala tafrahu, dan kalian tidak bangga diri, bima, terhadap apa-apa, atakum, Allah, yang Allah telah berikan kepada kalian. Wallahu, dan Allah, la yuhibbu, tiada mencintai hamba, kulla mukhtalin, pada tiap-tiap hamba yang sombong, fakhurin, lagi bangga diri. Wa in tadzakkara, dan apabila menyebutkan al-abdu, seorang hamba, indal masaibi, ketika mendapatkan berbagai musibah, wal balaya, dan berbagai bala, ma, apa-apa, wa'adallahu 'alaiha, Allah telah menjanjikan kepadanya, Allah telah menjanjikan, 'alaiha, lewat musibah dan bala, minad darajati, kepada derajat, wal hasanati, dan kebaikan, wal kaffarati, dan sebagai penghapus, lis sayyiati, pada setiap keburukan. Hasanun, fadzalika hasanun, maka yang demikian itu adalah baik. Wa huwa, dan dia,
li'ammatil muslimina, untuk keumuman orang-orang muslim, wa aqrabu, dan lebih dekat, ila afhamihim, kepada pemahaman mereka, li'anna nadhara, karena bahwasanya melihat, ilal ilmil azali, kepada pengetahuan azali, yakni pengetahuan yang telah ditetapkan oleh Allah, wal qada'i, dan qada, ketentuan, wal qadari, dan kepastian, as-sabiqi, yang telah lalu, yang telah ditetapkan dari zaman dahulunya. Yaftaqiru, membutuhkan bagi seseorang untuk memahami itu, ila fatonatin, kepada kecerdasan akal pikiran, wa basiratin, dan pemahaman hati yang luas, yakhlu, yang suci, yang sunyi, anha, daripadanya, yang tidak dimiliki, anha, daripadanya, memandang musibah itu menjadi sebuah kecerdasan dan basirah. Kasirun, kebanyakan, minan nasi, dari banyak orang, bi khilafil wa'di, berbeda dengan janji Allah al-ukhrawiyyi, terkait dengan negeri akhirat. Fa inna kulla ahadin, maka sesungguhnya tiap-tiap seseorang, yafhamuhu, telah memahaminya. Wa kadzalika, dan seperti itulah, al-wa'idu, ancaman. Wa min ajli dzalika, dan oleh sebab hal seperti itu, kanat tadhkiru, bahwasanya atau adalah peringatan itu, bil wa'di wal wa'idi, peringatan itu berupa janji dan ancaman. Amul manfaati, umum, memberikan manfaat, indal balaya, ketika orang mendapatkan bala, wa indat ta'ati, dan ketika orang mengerjakan ketaatan, wa indal ma'asi, dan ketika orang melakukan kemaksiatan, wa ghairi dzalika, dan selain daripada itu. Walihada, dan oleh sebab itu, oleh sebab ini, taro, kamu bisa melihat, kitab Allahi wa sunnati rasulihi, terhadap kitab Allah dan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mashhunaini, ya, kitab Allah dan sunnah Rasul itu mashhunaini, dipenuhi kedua-duanya, bidzikril wa'di wal wa'idi, dengan menyebutkan, dengan menuturkan tentang janji dan ancaman, wal wa'dhi, dan nasihat, wat tadhkiri, dan pelajaran, bihima, pada keduanya, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Fafham, maka fahamilah, hadhil jumlata, tentang perkara ini, wa ta'ammalha, dan renungkanlah, tarsyud, maka kamu akan mendapatkan petunjuk, atau tarsyud, mencarilah kamu petunjuk, wa tawakkal, dan berserah dirilah, alallahi, kepada Allah, innallaha, karena sesungguhnya Allah, yuhibbul mutawakkilina, mencintai orang-orang yang berserah diri. Wala haula, dan tidak ada daya dari setiap manusia untuk melaksanakan kebaikan, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan bagi hamba untuk menghentikan perbuatan dosa, illa billahi, kecuali atas kehendak Allah, al-aliyyi, zat yang maha tinggi, al-azimi, lagi maha agung. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sudah ya, sudah jelas, paham ya? Alhamdulillah kalau udah paham. Jadi melanjutkan pada pemahaman yang lalu, orang tidak boleh beralasan melakukan ABCD itu adalah atas kehendak Allah. Kalau saya ibadah, itu kehendak Allah. Kalau saya maksiat, itu juga kehendak Allah. Yang seperti itu tidak boleh, ya, tidak boleh, ya.
Sebab melakukan kebaikan dan keburukan itu sesungguhnya adalah ikhtiar dari manusia. Kalau saya sholat itu kehendak Allah, lalu saya maksiat berbuat zina kehendak Allah, berarti Allah tidak mempersiapkan pahala dan dosa. Ya. Kalau semua atas kehendak Allah, apa perlunya Allah mempersiapkan pahala dan dosa? Kalau semua kebaikan dan keburukan itu atas kehendak Allah, apa perlunya Allah mempersiapkan surga dan neraka? Maka hidup ini adalah pilihan. Sering kali saya sampaikan bahwa hidup ini adalah pilihan. Mau jadi orang baik atau mau jadi orang buruk. Kalau mau jadi orang baik, maka berbuatlah kebaikan. Dan kebaikan itu keinginan Allah. Kebaikan itu kemauan Allah. Sehingga ketika kita berbuat baik, wajar Allah memberikan prestasi kepada kita. Ketika kita memilih menjadi orang buruk, orang jahat, maka silakan berbuat keburukan, silakan berbuat kejahatan. Tapi ingat, Allah tidak senang kepada hambanya yang berbuat kejahatan. Maka siapapun kita ketika kita berbuat jahat, maka pasti akan diberikan ancaman sanksi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah menunggu kita, mau kita jadi orang baik atau mau kita jadi orang jahat, terserah kita. Sebab Allah telah menciptakan kita yang sempurna. Allah firmankan, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa yang Allah menciptakan jiwa ini sempurna, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa manusia fujuraha wa taqwaha, potensi fujur dan potensi takwa. Potensi buruk diilhamkan oleh Allah dalam diri manusia. Potensi baik diilhamkan oleh Allah dalam diri manusia. Potensi buruk Allah siapkan teman namanya setan. Potensi baik Allah persiapkan teman namanya malaikat. Nah, kita mau ngikut siapa? Mau ngikut malaikat jadi kelompoknya malaikat, atau mau ngikut setan jadi kelompoknya setan? Ya. Enggak usah yang jauh-jauh sampai ke Senayan, sampai ke apa itu kelasnya menteri atau presiden. Karena di Senayan itu saya dengar ada anggota DPR ngomong begini, kalau orang hidup berbuat buruk sedikit-sedikit mah nggak apa-apa. Kalau korupsi dikit-dikit mah masih wajar, nggak apa-apa. Tapi kalau korupsi banyak itu udah kurang ajar namanya. Nah, ini kan berarti membuat pembenaran orang melakukan kesalahan. Seolah-olah kalau korupsi sedikit boleh. Nah sekarang sedikitnya menurut siapa? Kalau menurut kita sedikit itu 1.000, 2.000, karena duit kita paling banyak 5 juta, 10 juta. Ya. Tapi kalau orang duitnya itu 5 miliar, 10 miliar atau triliun, berarti sedikitnya berapa kira-kira? Ya, sedikitnya ya ratusan juta. Ya. Duit siapa itu? Saya bersyukur, benar, alhamdulillah, ini kelihatannya pemerintah kita udah mulai ada titik terang perlahan-lahan. Tugas kita mendoakan pemerintah kita, ya. Bergantinya Menteri Keuangan, ya, kemarin apa hari pagi, ya, itu 39,5
berapa? 13,9 triliun ya, temuan dari Kejaksaan Agung itu duit udah dibalikin ke pemerintah. Ya Allah, nemu duit kok 13 triliun. Nemu duit 13 triliun. Duit siapa itu? Itu yang ketinggalan itu. Ya, ketinggalan, nggak keangkut. Jadi diketemukan oleh Jaksa Agung. Alhamdulillah. Dan kelihatannya ya Menteri Ekonomi ini berani ya. Kereta wus jangan diambil, bayar utangnya lewat APBN. Wah, udah pada kebingungan tadi. Ya. Kebocoran minyak harus dibersihkan. Ternyata minyak itu harganya cuma 4.000. Nah, kita beli berapa? 10.000 seliter. Ya 10.000 seliter. Tuh berarti yang 16.000 kemana itu menguapnya? Nah, Masya Allah, ini udah bercecer-cecer kemana-mana ini ya. Nah, mungkin karena udah kekenyangan kali ya, jadi akhirnya pada muntah ya. Terus karena udah kebanyakan bingung nyimpennya, udah nggak bisa disembunyikan. Masya Allah, karena yang ngaudit duit itu tidak mau kompromi. Kalau yang ngitung duit mau kompromi kan, udah simpen di rumah saya aja dah. Ya kalau yang belum kehitung daripada terketahuan rakyat kan begitu. Ya Allah, maka kita berdoa terus mudah-mudahan ya ini pemerintah ini betul-betul bisa menyelesaikan persoalan bangsa yang sudah bertahun-tahun menjadi masalah. Saya bersyukur pula dapat berita bahwa harta pusaka milik Indonesia yang dulu zaman penjajah Belanda dirampas, dibawa ke museum Belanda. Ada berapa ribu pusaka itu ya. Ada keris, ada batu permata, ada arca emas, ada macam-macam itu. Itu pemerintah Belanda udah ikhlas balikin sama pemerintah Indonesia. Untung nggak didenda itu pemerintah Belanda. Kalau didenda, waduh, berat lagi itu ya. Pemerintah Belanda ini kan kalian boleh nyolong ini dari negeri kami. Harus didenda itu. Mudah-mudahan aja ya, Masya Allah. Kita berdoa terus. Ya tentu bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna, tapi sudah mulai kelihatan ada titik menuju kepada titik yang lebih terang. Nah, kembali pada persoalan ini, kitab ini, pembahasan kitab ini, bahwa hidup itu adalah pilihan. Mau jadi orang baik silahkan, mau jadi orang jahat silahkan. Allah telah mempersilahkan. Sehingga tidak ada alasan kalau orang itu berbuat kejahatan lalu kemudian itu adalah kehendak Allah. Allah menghendaki saya jadi maling, saya jadi perampok, saya jadi koruptor, nggak bisa. Itu kelakuanmu, bukan kehendak Allah. Sebab Allah telah membimbing umat manusia lewat Rasul dan lewat kitab suci. Adapun bala musibah yang datang kepada manusia itu memang sudah ada garisnya semenjak zaman azali. Zaman azali itu zaman dahulu yang tidak ada batasan kapan zamannya, sebab itu rahasia Allah. Urusan bala, urusan musibah itu sudah ditentukan oleh Allah. Jadi misalnya orang sudah hati-hati di jalanan, tapi ternyata ketabrak mobil, ketabrak sepeda motor, nah itu namanya sudah garis ketentuan Allah. Padahal sudah ikhtiar menuju pada jalan kebaikan. Nah, Allah jelaskan dalam Al-Hadid ayat 22-23,
Allah firmankan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Apa-apa yang datang kepadamu, ya, musibah mengenai kepadamu, baik yang di bumi maupun mengenai kepada dirimu, semua itu tidak ada yang begitu saja terjadi, kecuali semua sudah ditentukan oleh Allah. Nah, yang namanya ketentuan Allah itu rahasia, sehingga kita tidak boleh mengatakan takdir sebelum kita ada ikhtiar. Misalnya si A ini dalam takdirnya jadi orang kaya, itu sudah ada dalam catatannya, maka arahnya dia menuju kepada menjadi orang kaya itu ada dua hal, ya. Hal sebab ikhtiar orang tuanya kaya, maka anaknya jadi kaya nanti kalau orang tuanya meninggal. Nah, itu berarti kan sudah ketentuan Allah begitu. Tapi ada pula bahwa dia menjadi kaya, maka Allah punya gerakan dalam hatinya, dia rajin, ya, dalam bekerja, dia hemat dalam menghimpun harta, maka kemudian jadi orang kaya. Nah, menjadi orang kaya itu titik akhir ketentuan Allah. Tapi jalannya menuju jadi orang kaya adalah ikhtiar kita manusia. Paham? Nah. Ada orang dia nggak berani pergi jauh-jauh. Karena apa? Takut musibah, ya. Mau pergi haji takut naik pesawat, ya. Ntar naik pesawat meletus pesawatnya, mati saya. Mau pergi ke pasar nggak berani, ya. Takut nanti disamber bis malam, karena pasarnya lewat nyebrang jalan raya misalnya. Ini belum bicara tol, ya, ya. Atau ditabrak truk misalnya. Nah, dia sudah berupaya untuk menghindari sebab ketakutannya. Tapi kalau takdir Allah itu menentukan dia harus ketabrak truk, ketabraknya justru lagi tidur, Pak. Rumahnya di pinggir jalan, dilalah truk lewat, remnya blong, nabrak dia padahal dia tidur di dalam kamar. Nah, itu takdir, ya. Ikhtiarnya udah macam-macam, tapi sampai pada titik takdir. Seperti yang saya contohkan, mati lampu, wajibnya kita ikhtiar, ya. Nyari korek api, nyari lampu lilin nggak ada, ke warung orang berebut beli, habis. Apalagi nih, oh masih punya lampu templok masih ada minyak tanahnya lumayan, tapi semprongnya hitam, ya. Terus dibersihin dulu tuh semprongnya, megangnya kekencengan, semprongnya pecah. Lah kan itu kan namanya, ya, jalan ikhtiar menuju kepada takdir, tapi nanti akan sampai pada titik takdir. Nah, kalau sudah seperti itu, ya sudah, tawakal, pasrah. Toh ujung-ujungnya nanti akan sampai lampu nyala kembali. Itu namanya tawakal, ya. Ya, ikhtiar kita kan sudah luar biasa. Apalagi orang-orang yang datang dari kampung ke Jakarta, Masya Allah, sebisa kita, semampu kita ikhtiar, ya. Ya, begitu sampai ke Jakarta, ya, nyari teman-teman kita. Oh, ada yang di mana, cari, ya. Ya, sampai ketemu. Oh, ada teman dagang es. Daerah mana? Daerah Cililitan. Jauh kan itu, ya. Parani ini zaman dulu nih, belum ada HP, belum ada, ya, alat komunikasi. Saya aja dulu zaman sekolah di Jakarta, pingin telepon orang tua itu kudu nunggu dulu, ya. Ya,
nunggu orang tua. Kalau pas lagi dagang di pasar, ntar orang pasar ada yang punya telepon, kita minta nomor teleponnya, baru telepon. Ya kalau orang tua pas berangkat dagang, kalau enggak nunggu lagi hari besoknya. Apalagi urusan ngirim duit, ya Allah, ya berasa bener duit kiriman orang tua udah habis. Ya, ya akhirnya ya cari akal bagaimana caranya supaya tetap punya duit. Jadi kulin jahit, jahit daster, jahit celana, jahit baju. Nah akhirnya kan muncul inisiatif bagaimana cara nyari duit. Makanya ya bisa jahit alhamdulillah sampai hari ini. Ya. Kalau nunggu kiriman orang tua, misalnya orang tua tahu nunggu kalau orang mau berangkat ke Jakarta, duitnya dititipin. Ya kalau orangnya punya amanat bener, kalau enggak duitnya enggak sampai, omongannya doang yang sampai. Ya Allah. Ya. Kalau misalnya pakai pos wesel itu lewat dari 7 hari seminggu. Paling enggak 10 hari itu di pos wesel baru kita bisa ambil, Masya Allah. Nah ini kan ikhtiar ya. Terus seperti itu. Maka tahap pertama, kelompok pertama orang berangkat merantau itu biasanya sukses. Karena apa? Prihatinnya menjadikan sebab dia sukses. Nanti tahap keduanya anaknya. Maka saya sering contohkan begini. Orang tahap pertama berangkat ke kota dari kampung itu kayak burung merit, Pak. Tahu burung merit? Burung merit tuh yang kecil-kecil tuh, yang orang bilang merit peking karena bunyinya peking 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 gitu. Itu burungnya kecil tapi gesit. Ya. Cari makannya gesit itu. Nanti kalau sudah ketemu pasangan perempuannya, dia langsung bikin sarang. Sarangnya gede, Pak. Sarangnya gede. Kenapa? Karena telurnya banyak. Biar kata itu kecil, ya telurnya banyak. Bisa 5, bisa 10 gitu. Makanya lihat tuh burung merit tuh kalau terbang tuh satu kelompok. Nah, itu ibarat orang kelompok pertama berangkat ke Jakarta, ke kota. Ya. Perih, ya, semangat, kerja keras, ya, yang dipikirin bagaimana bisa punya hasil. Ya, temu pacar orang mana nih? Kalau orang Wetan nyarinya ke Wetan, biar pulangnya satu arah. Ya. Kalau orang Wetan dapatnya pacar orang Kulon, pulangnya nanti repot kalau pulang kampung Lebaran. Tuh, Pak Man dulu mikirnya begitu. Ya, makanya nyari istrinya sedaerah, jadi pulang kampungnya gampang. Ngetan bareng gitu. Burung merit. Ya, pokoknya yang penting susuhnya gede, sarangnya gede. Ya, udah. Akhirnya itu telur netes. Nah, kelompok kedua itu kelompok ayam. Ayam itu bisa nelor, bisa beranak, tapi kudu dipernahin, Pak. Ya. Ayam kalau kita pernah pelihara ayam, kalau udah mau nelor kan memetin. Ya. Tahu memetin? Ya, nembang dulu, kokok gitu ya. Ntar tahu bletok. Nah, wah ini udah mau nelor nih, tangkep dah tuh. Udah ditangkep, sodok. Nah, lubangnya pakai jari kelingking. Oh iya bener ada telurnya. Udah bikinin sarang dari rumput, ya, dikurungin dulu. Nelor satu, betok, udah biarin lepas. Ntar besok nelor lagi di situ lagi, nelor lagi di situ lagi, sampai kemudian netes beranak pinak. Tuh, ya, model anak-anak kita kudu begitu, dipernain. Disekolahin, dibelajarin, ya. Cariin kerjaan, udahan temu jodoh, bikinin kandang, ya. Biarin sepeta ada kandangnya itu. Nanti dia nelor beranak pinak di situ. Itu namanya kelompok berikutnya. Kelompok berikutnya begitu. Mungkin udah pada ngerasain begitu.
Ya namanya ayam nelor ya, ada yang jadi, ada yang kemudian ya telurnya dipatokin pada pecah, ya kadang begitu. Insya Allah itu namanya filosofi kehidupan. Nah, jadi itu namanya ikhtiar. Sampainya kepada akhir adalah ketentuan Allah. Ya. Dulu kecil mah nggak berpikir mau hidup di Jakarta, ya. Hidup kayak begini, ya. Nggak ada kepikiran, saya pengen ke Jakarta, besok hidup di Jakarta. Jakarta enak kali ya, karena dekat sama pabrik duit, gitu ya. Nggak kepikiran, udah pokoknya belajar. Terdampar di Jakarta. Nah ini berarti takdir. Tapi berangkat dari ikhtiar terus. Nah yang seperti itu sudah ada fi kitabin min qabli an nabraha. Sebelum orangnya diciptakan itu sudah ada ketentuan dalam catatan Allah. Nah sampainya kita pada eksekusi itu namanya qadar Allah. Maka orang sekarang suka bilang qadarullah. Ya, agak santri dikit dah. Qadarullah gitu. Biasanya kalau bahasanya qadarullah itu kalau nyebut temennya ente. Kalau nyebut dirinya aneh. Ente aneh. Alhamdulillah ya qadarullah kita ketemu di Jakarta. Biasanya begitu. Ya. Tapi kalau santri pondokan mah nggak pakai ente aneh, biasa saya kamu ya. Qadarullah ya bahasanya ya sudah menjadi ketentuan Allah. Nah, kenapa Allah menjelaskan seperti itu? Ada musibah, ada bala ujian ya. Supaya kita mempergunakan akal ya. Supaya kita mempergunakan kita punya akal, sehingga ketika yang kita dapati kesulitan hidup itu kita tidak terlalu sedih karena memang sudah menjadi ketentuan Allah. Tapi kan syaratnya tadi sudah ikhtiar. Lalu kalau yang didapati itu adalah kebaikan, nggak bangga diri, nggak sombong. Kenapa? Karena itu semua adalah qadarullah sebagai ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Al-Quran dan hadis itu di dalamnya isinya begitu. Ada al-wa'ad, ada al-wa'id, ada janji Allah, ada ancaman Allah. Janji Allah kepada siapa? Orang yang ikhtiar menuju kepada kebaikan, orang yang berbuat baik. Allah berjanji. Apa janjinya? Pahala. Pahala itu balasannya surga. Lalu bagaimana orang-orang yang berbelok? Orang-orang yang tadi ngikutin barisan setan, maka mereka melakukan keburukan, melakukan kejahatan. Maka Allah mempersiapkan ancaman. Apa ancamannya? Dosa. Dosa itu nanti di mana tempat ancamannya? Siksa. Di mana siksa? Nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hidup itu pilihan, kita pilih mana? Pingin jadi orang baik apa pingin jadi orang jahat? Kalau pingin jadi orang baik, Allah berjanji mempersiapkan untuk kita pahala surga. Kalau kita mau jadi orang jahat, Allah mengancam kepada kita akan diberikan siksa, yaitu neraka. Masya Allah. Nah yang seperti itu kata pengarang kitab ini, fafham hadhil jumlatu wa ta'ammalha. Ya, pahami perkara-perkara ini dan renungkan sehingga bisa memperoleh petunjuk. Lalu bertawakal kepada Allah, sebab Allah itu yuhibbul mutawakkilin. Allah cinta kepada orang-orang yang bertawakal. Tawakal maknanya berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal
العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.